Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Wildaniah dari Prodi Radiologi Semarang, Program Diploma 3, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang MRI untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik MRI Dasar dengan dosen pengampu Bapak Agung Nugroho. Baik, langsung saja jurnal yang akan saya bahas berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Citra MRI dengan Pemberian Media Kontras. Tapi yang akan saya bahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, kemudian yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Teknik pencitraan pada MRI memanfaatkan unsur proton yang banyak dimiliki oleh ion hidrogen yang banyak terdapat dalam tubuh manusia. MRI terus berkembang dan banyak berperan dalam berbagai pemeriksaan, terutama kelainan-kelainan pada jaringan lunak. Salah satu teknik untuk meningkatkan kualitas citra adalah pemberian media kontras. Media kontras juga digunakan untuk memperpendek waktu relaksasi T1 dan T2, sehingga peningkatan kualitas citra dengan media kontras dapat tervisualisasi dengan baik. Hal ini diperlukan untuk menegakkan suatu diagnosis, terutama pada kasus-kasus tumor, metastase, dan peradangan. Yang kedua, dasar teori. Pada proses pembentukan MRI adalah menggunakan inti atom hidrogen, yaitu proton dengan spin tunggal dan memiliki momen magnetik yang tinggi. Karena proton memiliki momen magnet, maka jika diletakkan dalam medan magnet luar yang kuat atau B0, orientasinya akan searah atau berlawanan arah dengan arah medan magnet luar. Karena itu, beberapa saat setelah diletakkan dalam medan magnet luar, terjadi magnetisasi longitudinal pada arah sumbu Z. Spin proton berpresisi dengan sumbunya adalah medan magnet luar. Frekuensi dari presisi tersebut berbanding lurus dengan kuat medan magnet dan dinyatakan dengan persamaan Larmor. Resonansi terjadi apabila pada objek diberikan gangguan berupa pulsar radiofrekuensi atau RF yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi Larmor. Kemudian magnetisasi berada di sepanjang sumbu Z atau longitudinal, yaitu searah dengan medan magnet luar. Pada keadaan ini, M seluruhnya berada pada arah longitudinal, sedangkan komponen transversalnya 0. Pemberian pulsa RF akan membelokkan arah M ke arah XY sehingga menghasilkan magnetisasi pada bidang transversal. Jika RF dimatikan, maka magnetisasi akan kembali ke posisi longitudinal, sehingga magnetisasi kembali kehilangan energi. Proses kehilangan energi ini dinamakan relaksasi. T1 adalah waktu yang diperlukan untuk memulihkan magnetisasi longitudinal sebesar 63% setelah pulsar radiofrekuensi 90 derajat. Kecepatan kembali munculnya komponen magnetisasi longitudinal bergantung konstanta waktu relaksasi spin Kisi. Proton atom hidrogen di suatu jaringan yang berbeda memiliki T1 yang berbeda. Sebagian peluruhan magnetisasi transversal disebabkan oleh reorientasi dipol magnet dari sumbu XY ke sumbu Z. Sedangkan sebab lain adalah kehilangan fase koherensi di antara dipol magnet di dalam suatu jaringan. Kehilangan koherensi dapat disebabkan oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. T2 adalah waktu yang dibutuhkan magnetisasi transversal untuk meluruh 37% dari nilai semula. Setiap jaringan memiliki T2 yang berbeda, terutama disebabkan oleh perbedaan makromolekuler lingkungan. Dalam jaringan, pada umumnya T2 lebih cepat daripada T1. Kemudian media kontras. Media kontras adalah bahan paramagnetik yang mempunyai momen magnetik yang cukup besar. Momen magnetis adalah faktor menentukan efisiensi peningkatan relaksasi proton paramagnetik. Media kontras yang biasa dipakai dalam MRI adalah gadolinium karena mempunyai 7 elektron yang tidak berpasangan dan cepat larut dalam air. Pengaruh media kontras terhadap waktu relaksasi T1 dan T2, hal ini karena interaksi antara elektron ion paramagnetik yang tak berpasangan dengan proton hidrogen, sehingga kemagnetan proton hidrogen bergerak mendekati frekuensi Larmor. Sebagai hasilnya, terjadi perpindahan energi ke arah atom-atom sekitarnya dan waktu relaksasi T1 dan T2 menjadi berkurang, sehingga akan meningkatkan intensitas sinyal T1 dan T2 yang mengakibatkan enhancement, terutama pada jaringan yang bersifat patologis. Pengaruh media kontras untuk meningkat waktu relaksasi sebanding dengan jumlah media kontras yang disuntikan ke dalam jaringan tubuh. Yang ketiga, metodologi penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Penelitian ini menggunakan MRI 2 Iris Hitachi, medan magnet 0,3 Tesla, dry view 8900 Kodak, densitometri film dan media kontras gadolinium. Media kontras yang digunakan adalah jenis gadolinium sebanyak 5 mmol atau 10 mili per pasien dengan tumor kepala. Jumlah pasien adalah 10 orang dengan masing-masing 6 slice. Parameter dengan pembobotan T1 yaitu TR 300 miliskon, TE 12 miliskon, FOV 22 cm, matrik pencitraan 192 x 512, slice thickness 7 mm, window width 1000 dan window level 500. Pada jaringan normal, densitas citra tanpa bahan media kontras dibandingkan dengan memakai bahan media kontras tidak ada perubahan densitas. Ini terjadi karena media kontras yang disuntikan tidak masuk ke dalam jaringan tersebut, tetapi hanya melalui pembuluh darah, sehingga tidak ada interaksi antara elektron ion paramagnetik dengan proton hidrogen molekul air pada jaringan tersebut. Dengan demikian, intensitas sinyal jaringan normal dengan pemberian media kontras sama dengan intensitas sinyal jaringan tanpa pemberian media kontras. Pada jaringan tidak normal, densitas citra tanpa media kontras dibandingkan dengan pemberian media kontras terjadi perubahan densitas yaitu 0,56 dan warna citra berubah dari agak abu-abu menjadi agak putih. Perubahan densitas ini karena media kontras yang disuntikan masuk ke dalam jaringan yang tidak normal, sehingga ada interaksi antara elektron ion paramagnetik yang tak berpasangan dengan proton hidrogen molekul air pada jaringan tersebut. Interaksi media kontras dengan proton air ada dua, yaitu inner spare dan output spare. Inner spare adalah jika molekul air mengikat dalam lapisan koordinasi utama ion logam dan memancarkan efek relaksasi dengan pertukaran dengan rangkaian bahan pelarut. Sedangkan out spare jika molekul air mengikat dalam lapisan koordinasi kedua ion logam dan memancarkan efek relaksasi dengan pertukaran dengan rangkaian bahan pelarut. Kemudian, dari interaksi tersebut mengakibatkan intensitas sinyal jaringan tidak normal akan meningkat dengan pemberian media kontras. Waktu relaksasi T1 akan berkurang, yaitu T1 tanpa media kontras lebih besar daripada T1 dengan media kontras. Perubahan waktu relaksasi T1 mengakibatkan perubahan warna citra dari agak abu-abu menjadi lebih putih. Perubahan warna citra masing-masing jaringan tidak sama. Hal ini tergantung dari chemical shift, yaitu tergantung lingkungan kimia dan bagian jaringan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Densitas citra setelah diberi media kontras pada jaringan normal tidak ada perubahan, sedangkan pada jaringan tidak normal, densitas citra rata-rata menurun, yaitu 0,56. Jadi dengan penambahan media kontras, keberadaan tumor akan tampak lebih jelas. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.